Saya dulu masih kecil hidup mau beli apa nggak punya uang gitu. Keluarga saya jangan sampai merasakan seperti saya gitu. Aduh, udah jam segini, toko gue sepi lagi. Nggak ada pendapatan, sedangkan utang harus segera dibayar juga gitu. Kita terus kekurangan loh. Aku udah bingung besok mau makan apa. Di situ sempat saya stres juga sih, berdoa sama Tuhan ya. Tuhan, saya capek, lelah hidup seperti ini. Saya sempat stres juga di situ, maksudnya pikiran lah gimana nih ke depannya, gimana ntar kayaknya saya gagal gitu. Maksudnya saya tidak bisa memenuhi kebutuhan anak istri saya gitu. Segala sesuatu yang saya pikir bisa menghasilkan uang ya saya kerjakan. Karena saya dulu masih kecil hidup mau beli apa nggak punya uang gitu. Nah, jadi saya beranggapan keluarga saya jangan sampai merasakan seperti saya gitu. Waktu awal menikah mencoba buka usaha dengan sewa tempat, menjual pakaian anak-anak gitu dan perlengkapan bayi. Tapi itu hanya berlangsung sampai 1 tahun saja. Tidak berjalan ya karena sudah banyak saingan juga, sepi pembeli, sedangkan barang numpuk. Aduh, udah jam segini, toko gue sepi lagi. Nggak ada satupun yang datang ke sini. Ada beberapa barang yang saya stok itu saya ambilnya sistemnya bayarnya tempo atau bulanan gitu. Waduh. Apa barang gua mahal kali ya? Sampai nggak ada orang beli. Pada saat nggak ada pendapatan, sedangkan utang harus segera dibayar juga gitu. Setelah 1 tahun tutup dan bangkrut karena saya udah nggak ada modal lagi, udah kehabisan modal. Saya mengambil kredit dari bank gitu untuk membayar utang-utang ke supplier-supplier gitu yang baju-baju yang saya jual. Tapi ternyata nggak berjalan sesuai ekspektasi saya, jadinya berhenti tengah jalan dan bangkrut meninggalkan utang kartu kredit. Di situ sempat saya stres juga sih gitu. Aduh, tagihannya sudah jatuh tempo. Bank, supplier, semuanya nagih ini. Saya harus bayar pakai apa ini? Kalau gini terus mah habislah aku. Mas, ini beneran sama sekali penjualan yang nggak ada, Mas. Kita terus kekurangan loh. Aku udah bingung besok mau makan apa. Aku sudah coba pinjam sana sini, pinjam ke bank. Kamu pikir aku nggak pusing juga? Kita nggak bisa terus kayak gini. Anak-anak butuh masa depan. Lagian, ide kamu kan yang jualan baju anak-anak. Kata kamu, bakalan laku. Pasti laku, tenang aja. Percaya deh sama aku. Gitu kan? Mana buktinya? Mana, Mas? Ya udah, kalau nggak tahan, cerai aja. Bertengkar lah istilahnya sampai mengucapkan kata cerai gitu. Karena udah namanya saya baru pertama kali ngalamin usaha bangkrut ya itu gitu. Sempat berdoa sama Tuhan ya. Tuhan, saya
capek, lelah hidup seperti ini. Tolong tunjukkan jalanmu, Tuhan. Mas, Ya. Sayang, maaf ya. Aku marah sebenarnya ke Dani ini. Sampai nyakitin kamu. Aku itu udah nggak tahu harus apa. kita berjuang sama-sama ya Mas ya. Yuk, kita serahkan sama Tuhan ya. Iya. Ayo kita berdoa ya. Saya sempat stres juga di situ, maksudnya kepikiran lah gimana nih ke depannya, gimana ntar kayaknya saya gagal gitu. Maksudnya saya tidak bisa memenuhi kebutuhan anak istri saya gitu. Saya mulai berusaha lah mencari info lowongan kerja lah ke teman-teman. Gini bro, gue lagi cari kerjaan. Lu punya lowongan kerja nggak? Jadi apa aja deh, yang penting gue kerja. Nah, kebetulan nih bro, manajer gua lagi butuh karyawan nih. Tapi gue cuma lulusan SMA. Pengalaman juga kerja kantoran nggak ada. Emang bisa gue di situ? Ya, coba aja dulu bro. Siapa tahu rezeki lu di situ bro. Iya ya. Gue sebenarnya nggak mau bergantung pada penghasilan istri gue, bro. Gue mau ada penghasilan dari kerja keras gue gitu. Nanti ya semoga lah lu bantu-bantu ya. Jadi ya udah, saya modal nekat daripada saya stres nggak punya uang gitu. Saya hanya modal doa saja sebelum saya ngasih berkas lamaran itu. Saya doain, saya kasih ke teman saya titip. Disitulah ajaib Tuhan yang pertama terjadi di situ, keajaiban Tuhan. Lusanya itu saya ada panggilan. Jadi kamu lulusan Unpad? Iya, aku lulusan Unpad. Sama dong, sama-sama Bandung. Aku lulusan ITB. Oh, kamu lulusan ITB? Iya. Aduh, semoga kita keterima ya. Semoga ya. Amin. Bapak Lester, silakan masuk. Lalu singkat cerita saya interview dan ternyata besokannya saya sudah dihubungi lagi sama perusahaan itu bahwa saya termasuk salah satu yang diterima. Jadi dari 4 orang itu hanya 2 yang diterima, saya sama satu lagi ada. Dan setelah beberapa bulan, saya hampir setahun lah saya bekerja di perusahaan ini, ternyata juga Tuhan singkapkan salah satu kenapa saya bisa diterima di situ gitu. Jadi sebenarnya dari pihak HRD itu sudah memperingatkan manajer saya, apakah ibu yakin ini orang ini sudah berumur gitu dan juga hanya SMA gitu. Karena manajer saya bilang saya mau orang ini untuk masuk ke perusahaan ini menjadi tim saya gitu. Begitu saya mendengar itu, saya benar-benar udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Saya berkata memang Tuhan udah sangat baik banget lah bagi saya gitu. Jadinya apa yang tidak mungkin bagi manusia itu bagi Tuhan mungkin gitu. Makanya yang tidak pernah saya pikirkan Tuhan kasih gitu. Dari situ saya mulai beresin utang-utang saya, dari utang kartu kredit, dari gaji saya yang saya dapat gitu. Saudara, kasus COVID-19 melonjak. Pemerintah menyatakan lonjakan kasus COVID-19 belum berhenti. Lonjakan kasus aktif maupun kematian akibat COVID-19. Saat ini Indonesia di peringkat kelima dunia untuk angka kematian akibat COVID-19. Waktu itu pas masa-masa COVID ya, kebetulan istri saya juga ada penyakit asam lambung. Sayang, kenapa? Kayaknya aku kambuh lagi deh. Kamu terlalu capek. Besok istirahat aja dulu ya. Iya nih. Udah.
Aku lagi banyak kerjaan di kantor. Jadi pada saat itu asam lambungnya sedang kambuh, kayak orang kehabisan nafas gitu, sesak nafas gitu. Jadi karena katanya udah sampai naik ke tenggorokan, panasnya gitu. Udah, ya, pelan-pelan. Minum dulu. Kalau begini terus, nanti kamu tambah sakit loh. Tapi kalau aku nggak kerja, kita dapat uang dari mana, Mas? Tenang sayang, aku sudah pertimbangkan semalam. Aku sudah dapat pekerjaan. Aku sudah dapat penghasilan. Untuk uang tambahannya, gimana kalau kita buka usaha isi ulang galon? Galon? Iya. Nanti kamu yang jaga tokonya. Jadi kamu nggak capek. Asal kita jalani sama-sama, aku mau. Di situ saya dapat modal untuk usaha, saya buka usaha yang air isi ulang ini. Gitu. Orang semua butuh air minum, gitu. Jadi pasti ini berjalan ini ya, usaha ini saya pikir. Selama kurang lebih hampir 6-7 bulan lah, itu benar-benar tidak menghasilkan apa-apa. Ujang, udah ada yang pesen belum? Ujang? Ujang? Kemana sih si Ujang? Bukannya jagain toko? Situ saya balik lagi, saya juga mulai stres lagi di situ karena satu stres dari karyawan, saya juga ada ditipu oleh karyawan gitu. Uang modal? Uang kembalian? Hilang? Jangan-jangan si Ujang? Ya Tuhan! Motor kami juga nggak ada. Ya Tuhan! Belum lagi kita kan harus berpacu dengan waktu juga karena itu kan saya sewa tempat juga. Sampai saya juga sempat berpikir untuk menyerah. Sampai tengah malam itu saya bangun, saya berdoa sama Tuhan, saya sampai menangis kepada Tuhan. Apakah tokoku ini harus tetap jalan atau tokoku ini harus aku jual? Tolong berikan jalanmu kepada aku Tuhan. Tolong. Aku udah gak sanggup lagi Tuhan. Habis saya berdoa itu, Tuhan seperti besokannya itu menunjukkan jawabannya walaupun saya nggak secara langsung dengar suara Tuhan gitu ya. Yang saya dengar sepanjang hari itu tentang jangan menyerah gitu. Nah waktu itu juga saya hari Sabtu, saya biasanya jarang nonton TV ya kalau di rumah gitu. Sayang, boleh tolong ambilin handphoneku dong? Kamu mau telepon layanan doa itu? Iya, aku pikir sih kita perlu bantuan untuk doa dari usaha kita. Supaya usaha kita yang nggak mandek gitu. Bentar ya, aku telepon dulu ya. Iya Mas. Secara manusia saya sadar saya nggak bisa sendiri gitu. Jadi saya butuh dukungan orang lain. Gitu. Makanya saya coba hubungi. Saya bilang, saya ada usaha ini, tolong doakan. Dan responnya sangat baik sekali. Mereka juga dukung dalam doa gitu. Setelah itu baru itu mulai berjalan usaha saya. Saya masih ingat itu pas waktu lockdown diberlakukan, justru usaha saya berjalan. Yang awalnya saya cuman bisa terjual 5-10 galon setiap hari, tiba-tiba naik jadi 30 gitu. Iya, halo. Siang. Tolong diantar ya kok. Baik. Blok A, nomor 15. Siap. Ya.
Nanti di rumah ada 5 kaki yang kosong kok. Iya. Siap. Ya, Kak. Makasih. Sayang. Setiap berdoa saya minta target, Tuhan bulan ini saya minta supaya terjual 50 galon gitu, dan benar Tuhan sanggupin itu terjual 50 galon gitu. Pesanan kita makin banyak ya. Puji Tuhan. Ibu Rini minta diantar 2 galon. Iya. Terus Pak Rudinya 4 galon ya Mas ya. Oke sayang, puji Tuhan ya. Usaha kita mulai jalan lagi. Semangat ya kita. Iya, semangat sayang. Nah, saya jadi semakin semangat lagi, dan saya yakin itu penyertaan Tuhan dan dukungan doa dari orang-orang sekitar saya juga, dan dukungan doa dari sahabat 24 gitu. Setahun kemudian lah saya seperti diingatkan Tuhan gitu bahwa saya pernah minta dukungan doa, makanya saya hubungi lagi karena waktu saya minta dukungan doa itu dari tim doanya mereka bilang baik Pak, kami tunggu kabar selanjutnya gitu. Yang saya tangkap itu mereka menunggu kabar selanjutnya itu kabar yang positif yang saya tangkap gitu. Jadi makanya sejak itu saya langsung teringat kembali gitu kata-kata itu, makanya langsung saya hubungin lagi. Saya merasa saya nggak sendiri gitu, jadi ada orang-orang yang masih mendukung saya, bersama dengan saya gitu, menjalani pergumulan saya gitu. Makanya saya menanamkan dalam diri saya gitu, proses itu sebenarnya baik buat kita gitu, buat kita belajar lebih peka lagi dengan suara Tuhan, dengar tuntunan dari Tuhan. Tuhan tuh nggak tidur, nggak diam gitu, dengar kita berteriak minta tolong atau kita berseru kepada Tuhan gitu. Jadi banyak ya Tuhan sudah pulihkan dari ekonomi kami, semua Tuhan pulihkan. Saya suami istri juga Tuhan pulihkan juga. Jadi sekarang kita juga setiap ada masalah nggak sepanik dan nggak stres seperti dulu. Karena kita sudah tahu lah bahwa di balik masalah yang kita hadapi ada Tuhan, masih ada Tuhan. Jadi jika nanti suatu saat saya mengalami proses seperti ini lagi, saya sudah bisalah melewatinya bersama Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Itulah yang menjadi menjadi kekuatan buat saya lah. Saya susah apapun ya pasti ada berkat Tuhan. Sahabat, dari kisah Bapak Yeftah kita bisa belajar bahwa pemulihan tidak selalu datang sekejap. Di tengah kegagalan dan hutang yang menumpuk, Bapak Yeftah memutuskan untuk tidak menyerah tetapi berjalan mengikuti setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Di dalam kesusahan Tuhan seringkali ingin lebih dulu mengubah hati kita supaya kita percaya dan mengandalkan pribadinya. Namun jika hari ini kamu sedang mengalami masalah keuangan, hutang menumpuk, atau bahkan kamu merasa usahamu sia-sia, ingatlah Tuhan selalu menyertaimu dan sanggup menolongmu. Jika hari ini kamu membutuhkan dukungan doa, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.